Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat unsur periode keempat. Oke, ini adalah tabel dari sifat-sifat unsur periode keempat. Di sini kita akan melihat dari titik lele, titik didih, rapatan, distribusi elektron, energi pengionan, jari-jari atom, elektronegatifan, struktur kristal. Oke, yang pertama adalah sifat fisika. 1. Sifat logam. Kecuali seng, logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antar logam transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital D. Dengan demikian, sisi kristal logam-logam transisi lebih sukar dirusak dibanding sisi kristal logam golongan utama. Itulah sebabnya logam-logam transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama. Yang kedua, titik lele dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi karena ikatan antara logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik lele dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antara atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Oke, kita masuk ketiga adalah sifat magnet. Unsur-unsur logam transisi periode keempat memiliki tiga sifat magnetik, yaitu diamagnetik, yaitu tidak ditarik oleh medan magnet, paramagnetik, yaitu sedikit ditarik oleh medan magnet, ferromagnetik, yaitu sangat kuat ditarik oleh medan magnet. Suatu unsur dapat bersifat paramagnetik jika orbitalnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka sifat paramagnetik makin kuat. Adapun unsur transisi memiliki sifat ferromagnetik yaitu Fe, Co, dan Ni, sedangkan yang memiliki sifat diamagnetik yaitu Zn dan Cu. Yang keempat adalah jari-jari atom. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak, sehingga memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya, elektron-elektron tersebut akan lebih jauh menjauhi inti atom, sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Oke, kita akan masuk dulu ke sifat kimia. Yang pertama adalah kereaktifan. Berdasarkan data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. E0 sama dengan E0 sama dengan plus 0,3 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. 2Fe tambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. 2Sc tambah 6H2O menghasilkan 3H2 tambah 2Sc2OH3. 3 kali. Yang kedua adalah pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contoh, CuH2O 4 kali 2 plus, FeCN 6 kali 4 min, CrNH3 4 kali Cl2 plus. Yang ketiga, ion unsur transisi berwarna. Umumnya, ion unsur transisi berwarna karena ion unsur transisi mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 3D. Dan elektron-elektron itu terpecah dengan tingkat energi yang berbeda. Elektron-elektron itu tereksitasi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Misalnya, Ti2 plus berwarna ungu, Ti4 plus tidak berwarna, Cu2 plus berwarna merah muda, Cu3 plus berwarna biru, adapun pada ion zinc tidak berwarna, karena orbital D sudah penuh elektron sehingga tidak terjadi perpindahan energi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.